Oh, Ustadz punten, saya mau nanya mengenai sholat qadha. Saya itu agak bingung sebenarnya. Misalkan saya ketinggalan, kita anggap itu 2 subuh. Hari ketiga saya sholat, apakah bisa dikerjain dua-duanya dalam satu waktu? Itu pertama. Yang kedua, ketika kita beranggapan sholat subuh ketinggalan, nah itu kita mendingan, misalnya saya bangun jam 8. Saya lebih baik sholat besoknya atau saya sholat subuh jam 8? Baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Kasus kedua itu terjadi bahkan di lingkungan Nabi, gitu. Dan kesiangan Nabi. Ya, tapi hikmahnya kata para ulama, mudah bagi Allah menjadikan Nabi tepat pada waktunya bangun dan sholat. Tapi ditetapkan, diizinkan oleh Allah siang itu bangun untuk menjadi petunjuk bagi umatnya yang kesiangan bangunnya. Suatu ketika Nabi sedang dalam perjalanan, lalu istirahat menjelang subuh. Ya, biasa rutin tahajud, biasa diperintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ikut tidur aja, nanti saya bangun pas subuh azan. Kamu jaga, kamu lelah. Enggak ya Rasulullah, saya siap, katanya. Tidur akhirnya. Begitu bangun terasa sinar matahari sudah kuat. Ya, Nabi bangun kan, celaka kamu Bilal, katanya. Bilangnya jaga, tapi ketiduran, ya kan? Terlambat semua. Tapi kesannya begini, ini yang menarik. Nabi itu nggak marah, cuma mengingatkan, tempatkan setiap hal itu sesuai dengan porsinya. Jangan memaksakan pada sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menanggungnya. Kalau mau melakukan sesuatu, tauhidkan dulu pada Allah supaya Allah jaga kita. Kita katakan insya Allah. Itu spirit surat Al-Kahf. Singkatnya apa? Nabi langsung katakan wudhu semua, wudhu. Dan Bilal seperti biasa, ya, adzan, iqamat, selesai semuanya. Yang paling menarik apa? Sholat sunnah dulu, lalu dilakukan sholat subuh pada saat itu berjamaah. Itu adalah jawaban terbaik yang memberikan cara. Komentar ulama hadis ketika melihat hadis itu, ini sebetulnya hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka kesiangan dalam bangun tidurnya sehingga terlewatlah subuh tidak pada waktunya. Muncullah hadis Nabi, orang yang tertidur itu maka sholatnya pada saat bangunnya. Jelas. Pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau ada orang kemudian harusnya subuh itu 4.45 bangun, dia baru bangun 5.44. Udah lewat waktu kan? Maka dia bangun nih, dia sadar, maka lakukan sholat itu saat bangunnya. Itulah waktu untuk dia menunaikannya. Jadi 5.44 diambil wudhu, dia sholat. Tapi bukan maksud untuk menyengaja mengakhirkan sholatnya, karena memang terlelap habis. Ini kasus masuk biasa. Saya di Tripoli, ada teman saya nggak bangun sehari semalam karena lelahnya, didorong, digoyang, nggak bangun. Kita mau jatuhkan dari atas kan nggak mungkin. Di level di flat di atas, dia diam sampai bangun. Begitu bangun dia sholat, mengkodok semua sholatnya dia lakukan pada saat itu. Itu hadisnya ada, jelas ya. Jadi bagian pertanyaan kedua dulu. Jadi kalau tertidur, bangun, sudah lewat waktu, maka dilakukan itu bukan besoknya, saat bangunnya, di situ dia lakukan sholatnya. Sekalipun dia bangun di waktu zuhur misalnya, maka dia sholat subuh dulu untuk mengganti yang sebelumnya, baru masuk ke zuhur. Jelas? Oke. Pertanyaan balik ke yang pertama. Bagaimana kemudian kalau ada rasa kesadaran mendalam? Setelah kemudian terikat dengan situasi dunia, ada getaran kepada jiwa untuk kembali memperbaiki. Pertama, syukuri dulu. Syukuri, karena itu mahal. Apa yang harus kita syukuri? Pembuktian keadilan Allah yang selalu memberi kesempatan pada setiap hamba dengan hidayah sampai nyawanya tiba di ujung kerongkongannya. Jadi nggak ada satupun hamba yang hidup yang nggak dapat hidayah, itu nggak ada. Yang ada itu yang sudah diberi dia nggak ngambil. Anda tahu Fir'aun kan? Itu seburuk apa dilukiskan di Quran. Tapi tetap dengan kejamnya itu tetap diberikan 2 nabi supaya sampai hidayah kepadanya. Cuman Fir'aunnya nggak ngambil. Nah, siapa yang mengundang Anda untuk hadir di sini? Anda bisa punya pilihan, Anda punya pekerjaan yang lain, aktivitas, bisa mungkin lakukan ini dan itu. Tapi siapa yang bisa menggerakkan hati Anda? Mas Bayi mungkin telepon, Mbak Paula mungkin ngabarkan. Tapi kalau hati Anda tidak pas untuk di situ, nggak mungkin Anda datang. Kalau bukan Allah tanamkan itu, nggak mungkin kita ada di sini. Itu gambarannya. Anda pengen pulang lewat jalan, kok bisa lewatnya itu di depan masjid saat orang-orang ke masjid? Mudah bagi Anda mengambil jalan lain.
Yang paling ekstrim Anda buka YouTube, kok yang keluar ceramah? Padahal saya pengen nonton A dan B, kok bisa itu yang keluar? Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang ketika mendapat percikan hidayah dalam dirinya dan dia ambil itu, Allah akan bimbing dia ke jalan berikutnya yang lebih cepat. Dan bukan sekedar dibimbing, ini saya penting terangkan ini dulu. Itu cinta Allah diturunkan. Jadi Allah itu paling cinta kalau ada hamba salah yang sadar dari kesalahannya, lantas dia meniti jalan kesolehan untuk bisa menutup salahnya. Itu langsung turun ayat Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta jika ada hamba yang belajar dari salah untuk menjadi soleh. Disinilah muncul kalimat bijak dari ulama, Allah lebih mencintai orang salah, ya, pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, maka di titik itu penting kita menata, apa nih salahnya? Tadi sholat. Oke, kita merasa sholat banyak tertinggal. Sekarang pengen kembali, pengen ditutup. Bagaimana caranya? Ulama ngasih solusi. Maka dikiaskan, dianalogikan dengan orang tidur tadi. Tapi udah panjang, walaupun bukan Ashabul Kahfi. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Ini rumusnya, nomor telepon menuju kepada Allah 24434. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke? Saya nggak tahu udah terlewat berapa lama dulu. Sulit menghitungnya. Gampangnya gini, subuh begitu sudah dikerjakan, niatkan qadha, berikutnya sholat lagi, niatkan untuk yang sebelumnya. Jelas? Dekatkan dengan waktunya. Itu tuh pertanyaan yang pertama tadi. Sholat dulu sesuai dengan waktu 2 rakaat. Setelah itu bangkit sholat lagi 2 rakaat untuk nutup yang sebelumnya. Dah. Zuhur 4 rakaat, sholat. Setelah itu dekatkan untuk nutup yang sebelumnya. Jelas? Baik. Kapan ini dikerjakan? Sederhananya yang gampang. Kalau kita sedang dalam suasana jamaah, supaya tidak menarik perhatian dan salah persepsi, salah duga, dan timbul hal yang baru yang tidak seharusnya muncul, 2 caranya. 1, ketika adzan berkumandang kan ada space sholat sunnah kan? Kerjakan sholat sunnahnya. Yang pertamanya kerjakan, kemudian di situ kita bisa niatkan untuk menutup yang sebelumnya, baru ikut jamaah. Atau ikut jamaah di sini, ketika pulang dari rumah sholat lagi untuk nutup yang sebelumnya. Dan orang rumah, kalau ada salah satu di rumah yang mengerjakan itu dan dia memang menjelaskan untuk menutup yang lama, banggalah. Jangan eksplorasi kekurangannya, tapi berbahagialah karena Allah sedang merubah jalan hidup di keluarga itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ketika Allah sudah kirimkan dia untuk menutup yang lalu, Anda tidak ditugaskan untuk mengoreknya kembali. Jangan gali, jangan sudutkan, tapi motivasikan. Alhamdulillah Pak, kalau perlu jamaah aja, Bapak depan aku di belakang, supaya sholatnya bernilai misalnya. Nggak apa-apa. Jelas? Oh, kamu ketinggalan juga? Enggak, buat support kamu aja. Itu biasa dunia. Duhur begitu, ya, asar begitu, maghrib begitu konsepnya. Dikerjakan dulu yang sekarang waktunya, setelah itu niatkan sholat lagi, niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Yang Allah lihat bukan berapa jumlah untuk menutup yang lainnya, tapi yang Allah lihat kesungguhan kita untuk berubah. Itu kata para ulama. Ya, ada imam berpendapat bahwa ya kalau sudah lupa berapa, itu kita nggak perlu mengkodok kembali. Cukup perbanyak amal soleh yang beriringan dengan itu. Misalnya sholat sunnahnya, kalau di harta tambah sedekahnya, malam tahajudnya. Itu pendapat saja. Tapi Imam Syafi'i dan beberapa yang lain untuk memudahkan, silahkan niatkan qadha. Karena prinsip jawabannya itu sama, menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Itu poinnya. Jelas ya?